Ya, Bapak, semangat pagi dan semangat bisnis, Bapak. Salam kenal, saya dengan Elis Manalu. Boleh memperkenalkan diri dulu, Bapak? Monggo, Pak. Iya, nama saya seperti yang tertulis Wempi ya. Jadi farm saya Halatu. Saya orang keturunan Ambon. Ayah saya asli Ambon. Lahir di Amahai. Ibu saya orang Jawa. Dibesarkan di Sumatera Barat. Saya berumur 53 tahun sekarang. Saya berwira swasta. Saya punya anak 3 orang, juga seorang istri. 3 anak saya sudah dewasa, tapi masih kuliah 2. 1 masih SMA. 2 putra dan yang bungsu putri SMA. Yang 2 saat ini. Saya itu dulu perkenalannya, yang lain barangkali nanti menyusul. Baik Pak Wempi, boleh kita mulai ya Pak. Jadi kapan sih Bapak kira-kira Bapak pertama sekali mengenal Kristus begitu, mengalami lahir baru seperti itu Pak? Silakan Pak Wempi. Iya, saya lahir baru itu begitu yakin mengatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu ketika saya SMA. Di pelayanan perkantas, tetapi di pelayanan gereja. Gereja saya GPIB. Kebetulan waktu itu gereja saya di kompleks Chevron. Itu perusahaan minyak yang saya kira cukup terkenal. Dan banyak alumni-alumni ITB yang navigator, mantan navigator. Nah, jadi saya kenal Kristus bukan dari pelayanan perkantas, tapi dari pelayanan gereja yang notabene mereka adalah orang-orang navigator. Waktu itu ada satu khotbah yang saya sangat ingat, yang mungkin sudah pernah saya dengar juga sebelumnya, tapi waktu itu saya pemuda. Kalau di GPIB itu kami menyebutnya sebagai GP atau Gerakan Pemuda. Dalam satu ibadah kebaktian pemuda waktu itu, yang khotbah kebetulan navigator ini. Dia sangat menjelaskan waktu itu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3:16. Sesuatu yang menurut saya mungkin seiring dengan kedewasaan usia saya ya bisa menangkap itu. Ini bukan tidak pernah mendengar itu, tapi enggak saya bayangkan ke dalam itu begitu, betapa percaya Kristus itu punya nilai yang kekal dan menakjubkan. Kira-kira begitu. Gitu ya Pak, jadi berarti prosesnya itu dari SMP sebetulnya Bapak sudah mendengarkan sebuah ayat emas yang karena begitu besar itu ya Pak ya, kasih Allah terhadap dunia ini, seperti itu ya, di Yohanes yang 3 ayat 16 itu tadi ya Pak ya? SMA ya Pak, jadi dari gereja mulainya. Seperti itu. Ya baik Pak, dalam proses perjalanannya kan walaupun tadi Bapak menyatakan memang pertobatan itu tidak mulai ketika di perkantas begitu. Berarti ada proses perjalanan walau disampaikan oleh mulai dari navigator, kemudian menikmati pelayanan firman Tuhan melalui gereja, bertumbuh sesuai dengan usia. Ini kalau Bapak kapan kira-kira Bapak mengenal persekutuan di perkantas Pak? Dan bagaimana kisahnya begitu Pak? Benar ya. Ya menarik ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya jadi ada perjalanan ya, tidak seperti tiba-tiba terjadi saya kenal dengan perkantas. Waktu SMA saya ikut pemuda dan itu tadi ada khotbah yang dari senior dari navigator di gereja. Mereka sangat terlatih sekali dengan firman Tuhan ya. Baik Pak. Saya kuliah di kota yang sama di Pekanbaru, Riau. Ketika saya masuk, saya tidak menemukan apa yang mereka ceritakan tentang kelompok kecil, juga pemuridannya. Dan abang saya pernah kuliah di Unpad juga, dan dia ikut navigator juga.
dia banyak cerita tentang kelompok kecil. Aduh, saya merindukan itu di kampus saya, tapi saya tidak menemukan itu ketika saya masuk semester 1. Justru saya menemukan GMKI. Ternyata di GMKI tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, waktu itu memang teman-teman atau senior-senior navigator di gereja saya, karena jarak kampus dengan gereja saya itu sangat jauh, tidak terlalu agresif. Sebenarnya mereka mau melakukan kelompok kecil itu, tapi karena terlalu jauh, jadi mereka tidak melakukan extra effort lah ya. Wadah pelayanan mahasiswa di kampus saya waktu itu belum ada juga. Yang ada kan GMKI. GMKI organisasi di luar kampus. Ya, betul Pak. Ketika saya sudah semakin senior, saya mengumpulkan banyak orang, pemimpin-pemimpin kampus waktu itu yang Kristen, supaya kita bisa mendirikan sebuah wadah. Waktu itu belum ada perkantas, saya belum dengar sama sekali. Dan akhirnya tahun 1991, setelah saya sebagai seorang, karena saya masuk kan tahun 86 ya di kampus, 1986. Jadi sampai tahun 90 saya menjadi panitia inti Natal tahun 1990. Itu kan Desember. Nah, tahun 90-nya, awal tahun 91-nya, mantan panitia ini, termasuk saya sebagai panitia inti, melakukan follow up untuk mendirikan wadah tersebut. Maka bersama teman-teman berdirilah tanggal 31 Mei 1991. Nah, itu sudah kita lakukan konsolidasi bersama teman-teman senior-senior GMKI sendiri, supaya mendapat pengakuan, termasuk beberapa dosen, termasuk rektorat, dosen agama, ada yang pro dan kontra dan sebagainya. Nah, seiring dengan itu, ketika kita melakukan konsolidasi, ada yang kenal salah seorang dosen saya, dosen yang bergabung dalam mendirikan ini, tentang pelayanan perkantas. Saya sama sekali tidak mengerti. Yang pasti kita waktu itu ada orang yang cerita dengan dosen saya sudah almarhum, Pak Damanik namanya. Kemudian ada camp regional di Sumatera Utara. Sumatera Utara sekitar bulan Agustus. Gitu ya, sekitar bulan Agustus. Nah, kita minta diundang waktu itu. Nah, melalui dosen saya ini kita diundang ikut camp regional yang pertama di Sumatera Utara. Nah, disitulah pertama kali saya mendengar nama yang lembaga yang namanya Perkantas. Tapi sebagai senior itu, sebagai orang yang sudah tidak kuliah lagi secara teori karena teori sudah habis, saya tidak ikut pergi waktu itu. Tapi termasuk yang mensponsori untuk pergi karena saya minta dana juga dari teman-teman dari Chevron, senior-senior saya. Saya waktu itu pada waktu yang bersamaan saya akan training di Chevron. Saya waktu itu ada undangan dari Chevron untuk training calon pegawai. Jadi waktu itu saya masih kuliah tapi sudah hampir selesai ya. Jadi tidak mungkin saya ikuti karena ini sangat sangat baru sekali. Saya mau bekerja sementara ini ada training, ada camp regional. Jadi saya mengutus aja dan berangkatlah sekitar 10 orang waktu itu. Kembali dari sana, mereka banyak cerita dan menyebut beberapa nama seperti Bang Mangapul, Bang Tiopan, dan lain-lain. Pada itu bulan Agustus ya. Nah, bulan Septembernya Bang Tiopan datang. Di situ saya mulai kenal pertama kali.
apakah ada kisah yang bisa Bapak ceritakan yang membuat Bapak ya tadi bahwa ada pelayanan-pelayanan yang pertama sekali bisa membawa Bapak perkenalan kepada Kristus melalui lembaga-lembaga yang berbeda begitu. Kemudian setelah di Perkantas kan Bapak sampai jatuh cinta itu karena apanya gitu Pak? Apakah karena orang yang terlibat di dalamnya ataukah karena memang apa begitu Pak? Silakan Ya, Pak. saya sangat tertarik dengan pelayanan ini bukan soal lembaganya ya, Ya. lebih kepada konsepnya dan visinya. Konsepnya dan visinya. Apa yang menjadi strategi yang dikerjakan dan apa yang mau dicapai. Itu buat saya sangat menarik dan sangat saya rasakan sekali. Dan saya rindu bahkan sekarang ini pelayanan saya juga di gereja, saya juga rindu itu bisa dilakukan gitu sampai hari ini. Jadi apa yang menjadi visinya dan polanya yaitu tentang pemuritan gitu ya. Betul Pak, pemuritan. Iya, visinya bukan sekedar orang lahir baru, tetapi bagaimana orang bertumbuh dan menjadi berkat. Strategi itu dilakukan Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi kita perhatikan bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan penginjilan dan memanggil murid-muridnya untuk dimuridkan. Dan mengerjakan pemuritannya sekitar 3 tahunan, kemudian mengakhiri perintahnya dengan pemuritan. Ya, itu yang membuat saya sangat terkesan bahwa ini bukan soal Perkantas sebagai lembaga, ini soal Kristus yang mempunyai konsep itu sendiri dan punya visi itu sendiri. Ya, itu yang artinya apa yang saya rasakan sejalan dengan apa yang Alkitab katakan, kira-kira begitu. Jadi bukan soal lembaganya, tetapi soal konsep dan soal visinya yang sejalan dengan Alkitab begitu. Karena pada prinsipnya semua lembaga baik sebenarnya, tapi betul Bapak, setuju. Bahkan visi dan misinya juga bagus, cuma mungkin nggak dikerjakan gitu dengan konsep yang benar. Kan? Baik Bapak, dengan seperti itu Bapak tadi menyatakan bahwa sebetulnya ya semua lembaga itu baik begitu dengan apa yang sekarang dilakukan oleh Perkantas melalui pemuritan dan juga melalui tulang punggung itu kan menjadi kelompok kecil ya Pak di Perkantas ini gitu. Nah, bagian mana apakah ini diadopsi Pak? Sekarang kan Bapak pelayanan tentu di gereja ya Pak ya? Apakah ini diadopsi untuk menjadi sebuah pelayanan, bentuk pelayanan di gereja juga sebagai berkat alumni yang menjadi berkat di gereja seperti itu Pak? Atau seperti apa Pak? Sesuai dengan visinya, salah satu statementnya ya tentang menjadi berkat di gereja. Jadi saya sudah melayani di gereja sebenarnya sudah lebih dari 30 tahun ya, sejak semester 2 di kuliah ya. Saya melayani di remaja, jadi saya mengajar khotbah setiap minggu ya, rata-rata setiap minggu, bukan tiap minggu sekali ya, tapi hampir setiap minggu saya melayani adik-adik. Ya, saya memberitakan Injil lah di situ ya. Tetapi memang konsep pemuritan tidak bisa diterapkan seperti yang kita lakukan di Perkantas secara ideal ya. Betul Pak, setuju. Ini berkaitan dengan benturan lembaga, jadi tidak segampang itu. Tapi di para pelayannya kita sudah ada kelompok kecil. Sebenarnya waktu itu pernah saya jadi pengurus. Kita mulai dari pengenalan Alkitab gitu ya. Ada sekitar 20 orang pelayan remaja kami waktu itu, karena layan kami sangat banyak ya. Sekitar 150 orang, pelayannya 20 orang. Waktu itu karena waktu saya ketua sehingga saya melakukan kebijakan buat penelaan Alkitab. Jadi saya tidak menyebutnya kelompok kecil. Yang 20 orang ini pertemuan setiap bulan. Nah, setelah saya selesai ketua, kebetulan
ketua Dewan Remaja di gereja kami di Sinode, itu Kak Lucy, kalau kenal. Itu hasil binaan pelayanan perkantas. Nah, melalui dia direkomendasikan melalui ketua 3 Sinode GPIB supaya dibuat kelompok kecil. Nah, kami di gereja oleh karena isu-isu itu sudah saya sampaikan jauh sebelumnya, sehingga ketika pengganti saya tidak sulit untuk mengeksekusi kelompok kecil itu, sehingga sekarang kami sudah bagi 3 kelompok. Jadi yang 20 orang itu bagi 3 kelompok, rata-rata 6 sampai 7 orang, dan kami melakukannya tiap minggu. Cuma memang kondisinya sekarang sangat terhalang karena kondisi COVID ya. Ini betul, sudah berlangsung hampir 2 tahun. Luar biasa ya Pak. Iya. Luar biasa sekali. Bahkan gereja GPIB sudah membuat buku PA sendiri khusus untuk pelayan, khusus untuk pelayan remaja. Gitu. Jadi melalui Kak Lucy, jadi ada Kak Alex Nanlohi juga sebagai. Oke, benar. Iya, di GPIB. Sampai sekarang Kak Alex masih ada Pak. Iya. Jadi kita berkoordinasi lah sedemikian rupa. Sehingga saya memang tidak terlibat di dalam pembuatan buku itu, mereka aja. Halo, izin Pak. Tetapi pemikiran-pemikirannya jauh sebelumnya itu sudah kita sampaikan, kira-kira begitulah. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa. Ini sepertinya terputus-putus Bapak, maaf. Iya, putus-putus ya. Pak Wempi, pesannya tidak bisa kami tangkap dengan baik, Bapak. Apakah saya yang nge-freeze atau Bapak ini ya? Gimana? Apakah tadi pesan Bapak tidak bisa kami tangkap dengan baik karena tadi Bapak sempat nge-freeze, Pak? Oh gitu ya? Halo? Gitu ya? Jadi saya ulang aja sedikit. Ya, baik Bapak. Tadi kan kita sudah. Oke, boleh Pak. Silakan Pak. Jadi dengan koordinasi yang baik dengan Ketua Dewan Remaja kami, Kak Lucy, yang hasil binaan perkantas, juga Kak Alex Nanlohi, sehingga semua bisa berjalan dengan baik ya. Dan kita sudah lakukan itu di gereja kita. Dan saya berharap ini memberikan pengaruh juga buat kelompok-kelompok pemuda, kaum bapak, dan yang lain-lain. Itu mimpi kita berikutnya. Tapi nggak tahu, semua butuh proses kan? Saya kira begitu. Betul Bapak, setuju. Baik Bapak, terima kasih untuk ceritanya yang luar biasa Pak, menginspirasi juga untuk para alumni Kristen di seluruh dunia, bahkan untuk boleh memberikan inspirasi dimanapun. Pada akhirnya alumni itu kan Pak, bagaimana kalau dibina di perkantas, bagaimana menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan. Seperti itu ya Pak WMP kira-kira ya. Nah, kemudian Bapak, sampai sekarang ini salah satu Bapak itu menjadi orang pribadi yang terus terlibat di dalam mendukung pelayanan perkantas ini, begitu ya Pak. Dengan seluruh rentetan cerita yang Bapak tadi sudah sampaikan, apa kira-kira yang mendorong Bapak tetap melakukan itu Pak? Untuk mendukung pelayanan perkantas. Silakan Pak Wempi. Ya, itu konsep yang tidak bisa ditawar lagi, karena itu adalah jelas Alkitab berkata seperti itu, pemuritan ya. Jadi sekali-sekali saya juga diundang untuk memberikan pembinaan di kampus, mana saya pernah bergulat di dalam pendirian lembaganya, kampus ya, bukan perkantas waktu itu. Yes, Pak. Yang pada akhirnya kami yang kemudian setelah mereka menjadi alumni-alumni muda dan dibantu dengan alumni-alumni dari Medan, ya kita mendirikan perkantas di sini di tahun 99 Oktober. Jadi tahun 91 kita mendirikan lembaga, saya dan teman-teman dosen mendirikan lembaga wadah pelayanan mahasiswa di kampus di Universitas Riau. Tahun 99 lembaga perkantas. Dengan proses yang juga panjang. Dan kenapa saya masih melakukannya, tentu
itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dengan konsep yang jelas. Kita mau masa depan bangsa, masa depan gereja, masa depan kerajaan Allah sendiri dinyatakan gitu melalui orang-orang yang kita bina sekarang. Apalagi kaum intelektual yang kita bina ini akan sangat strategis ketika mereka kelak menjadi pemimpin, orang-orang terdidik, orang-orang terpelajar, akan memberikan pengaruh yang pasti lebih besar tentunya. Amin Pak, amin. Itu doa kita semua. Nah Bapak sekarang profesi Bapak sekarang jadi wirausaha ya Pak ya, sepertinya. Yang saya dapat bocoran gitu Bapak, dulu di Chevron, sekarang menjadi wirausaha sampai sekarang begitu Pak. Tentu Bapak ini kan kita sekarang lagi struggle nih Pak dengan kondisi yang ada saat ini begitu ya. Nah, sebagai seorang alumni Kristen yang sudah betul-betul lahir baru dan juga menikmati pembentukan yang Tuhan sedemikian Tuhan lakukan melalui kehidupan Pak WMP, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh Kristen yang ada di Indonesia ini untuk boleh mereka tetap kuat di dalam perjuangan yang ada saat ini, dan bagaimana mereka untuk memantulkan imannya itu bisa dilihat oleh seluruh orang juga, begitu Pak? Iya, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu, di Perkantas saya sebenarnya sebagai orang yang merintis pelayanan mahasiswa, termasuk pelayanan Perkantas, sebenarnya saya tidak pernah ikut kelompok kecil ya. Oh ya, begitu ya Pak? Saya memimpin kelompok kecil. Saya enggak punya... Bagaimana ceritanya Pak WMP? Nah, itu kan cerita menarik lagi kan. Menarik ya Pak ya? Iya, jadi saya pemimpin kelompok yang enggak punya pemimpin kelompok. Wah. Enggak punya kakak rohani. Terus jadi, itu bagaimana ininya Pak? Bagaimana, maksudnya inspirasinya bagaimana dan sampai pada akhirnya bisa memimpin kelompok kecil gitu Pak? Iya, jadi tadi ada nyinggung soalnya di situ sebelum pertanyaan utamanya. Iya, boleh Pak. Prosesnya begitu. Karena kan merintis, nggak ada alumni di atas saya yang pernah dibina. Iya. Sebagai orang yang lahir baru di SMA dan tahu buku-bukunya karena dikasih tahu begitu. Ada seorang alumni open house juga yang kerja di Chevron. Kita dikasih tahu ada PTJ, kebetulan itu buku Navigator, jadi Navigator juga pakai itu. Saya pakai buku itu ya. Untuk beberapa kelompok, jadi ada 2 kelompok waktu itu. Dan saya sudah alumni waktu itu. Sudah kerja di Chevron, dan saya bentuk 2 kelompok. 2 kelompok itu adalah seluruhnya itu senior-senior di kampus. Jadi adik-adik mahasiswa yang senior-senior, yang sebagian besar mereka adalah ketua-ketua fakultasnya, ketua-ketua KMK di fakultasnya, dan beberapa senior yang lain. Itu yang saya lakukan. Saya berpikir memang nekat gitu ya, karena memang itu adalah sebuah perintisan, jadi saya tidak mengerti terlalu banyak. Jadi kalau dikatakan, makanya tadi disinggung, saya mengalami pembinaan, saya nggak banyak mengalami pembinaan. Setelah itu baru saya, mereka yang saya bina itu kemudian tidak terlalu berdampak, tapi setelah dibina oleh staf Perkantas, yaitu Denny Boy waktu itu, barulah saya bagian dari kelompok mereka, KTB ya, KTB. Jadi Denny Boy bukan kakak kelompok saya, karena Denny Boy tidak pernah memimpin saya, tapi hasil pembinaan dia, saya bergabung ber-KTB dengan mereka. Jadi usia saya dengan KTB saya sekitar 5-7 tahun. Nah, jadi saya tidak sepataran dengan mereka. Jadi saya tidak pantas banyak. Bapak terlihat tetap muda loh Pak. Ternyata itu rahasianya salah satunya ya Pak ya. Iya, jadi saya tidak
mengalami pembinaan dalam arti kakak rohani, tapi mengalami banyak pembinaan dalam seminar-seminar, dalam camp-camp, dalam training-training, saya mengikuti itu. Nah, tadi pertanyaannya dihubungkan dengan apa tadi pertanyaan? Peran kita ini Pak sebagai, kan tentu Bapak ini kan sudah banyak pengalaman, walaupun dengan cerita yang tadi Bapak bilang bahwa menjadi pemimpin kelompok kecil, walaupun saya tidak pernah dipimpin oleh siapapun, begitu kan. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah banyak di dalam sebagai seorang alumni Kristen yang sudah memberikan dampak tentunya ya Pak ya, merintis sebuah pelayanan itu kan nggak mudah ya Pak. Tetapi betul tidak mudah, banyak sekali tentu struggle dan juga banyak tantangan, banyak rintangan yang mesti dialami oleh Bapak dan juga tim ketika itu untuk merintis itu. Nah, untuk kita sekarang Pak, nih kalau kita tarik ke konteks sekarang begitu ya, bahwa kan kita sekarang dalam masa perjuangan Pak, masa perjuangan dengan adanya COVID ini tentu, dan Bapak juga sekarang kan lagi jadi berwirausaha swasta juga. Nah ini tentu banyak alumni Kristen di luar sana Pak, apakah mereka yang masih junior, yang madya atau yang senior itu ada di dalam situasi ini. Nah, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan begitu? Dengan seluruh pengalaman itu. Silakan, Pak. Jadi setelah resign dari Chevron 4 tahun yang lalu, tahun 2016, tidak serta-merta saya ketika mengambil keputusan untuk berbisnis itu lancar-lancar saja. Bahkan saya mengalami kebangkrutan sebenarnya dari usaha saya. Yang pertama, kedua gitu ya. Tapi di awal tahun 2020 justru sesuatu yang berbeda terjadi ketika COVID-19. Itu betul-betul saya tutup usaha saya yang saya awali tadi. Kemudian saya berubah ke usaha yang lain yang sebenarnya sudah kami rintis juga beberapa tahun yang lalu. Jadi awal tahun 2020 akhirnya saya konsentrasi usaha di rumah, yaitu bisnis pot bunga dan bunga beserta pupuk-pupuknya begitu ya. Yang kebetulan ya bukan kebetulan ya, justru booming ya. Kebenaran Pak. Gimana? Bukan kebetulan tapi kebenaran begitu ya Pak. Kebenaran ya. Ternyata booming ya. Sekarang ramai sekali. Orang cari bunga, cari pot, kemudian juga pupuk-pupuknya. Nah, kita kebetulan sudah ada usaha ini sebelumnya yang dilakukan oleh istri saya. Nah, saya memaksimalkan di situ dan ya puji Tuhan, ya setidaknya cukuplah untuk kehidupan kami sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari. Ya itulah yang membuat kami bisa survive. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan, walau dalam keadaan yang rumit, yang barangkali kalau seandainya tidak ada usaha ini, justru mungkin saya akan mengalami down yang cukup besar ya, karena saya mengalami kerugian yang cukup besar di usaha saya yang di awal. Jadi sekarang saya usaha bunga dan ya saya berharap bisa dikembangkan lebih baik lagi dari yang sekarang. Itu yang saya lakukan, jadi saya tetap survive hari ini dengan anak yang kuliah 2 orang, satu masih SMA, masih ya terus terang pas-pasan ya. Berbeda sekali ketika saya di Chevron, ya segala sesuatunya bisa dicukupkan, tapi hari-hari ini saya tidak berpikir untuk menyerah karena di dalam Tuhan saya mau meyakini berkat Tuhan itu tetap ada gitu. Amin Pak. Jadi saya tidak berputus asa dan tetap melakukan pelayanan. Jadi kami walaupun dalam kondisi seperti ini tetap melayani di remaja. Jadi kami zooming tiap minggu. Saya selalu bawa firman dan
ya banyak hal yang kita ikuti, termasuk pembinaan-pembinaan dari Perkanta sendiri. Bahkan ikut jadi narasumber juga waktu ada camp mahasiswa di adik-adik di kampus. Dan ya tetap survive lah, mohon doanya. Amin Pak, kita tetap doakan karena memang apapun yang terjadi saat ini kan bukan cuman kita yang mengalami, tapi bahkan seluruh dunia, begitu ya Pak ya. Yeah. Nah, kemudian Bapak, saya jadi tertarik ini, mau apa yang menjadi pesan Bapak? Bapak kan bahwa tadi sudah menyampaikan bahkan bangkrut, mengalami kerugian, tetapi tidak berhenti untuk tetap melayani dan memberikan yang terbaik. Bahwa Bapak tadi ada pesan, oke, kita sekarang yang penting bertahan. Nah, semua orang sekarang memilih untuk bertahan. Nah, di tengah-tengah yang seperti ini, Pak, apa pesan Bapak buat seluruh alumni? Baik itu yang tadi Pak yang saya sampaikan, itu baik dia masih junior, media dan senior yang mungkin kita tidak tahu sedang berjuang juga bersama. Dari pengalaman yang Bapak alami ini, tentang tadi memang penyertaan Tuhan itu ada. Apa yang ingin Bapak sampaikan dari pengalaman ini, Pak? Supaya mereka juga bisa seperti Bapak survive, begitu Pak? Iya, secara pribadi, secara kedagingan, secara manusia, saya tidak semudah itu menerima kegagalan ini. Saya juga bergumul, tidak serta-merta saya gagal, saya senyum-senyum dan tetap bagaimana. Saya juga berkeluh kesah dengan Tuhan. Jadi saya sampaikan semua apa yang saya pikirkan. Hanya kemudian saya belajar ya. Jadi belajar dari setiap peristiwa saya yang kemudian saya yakini sebagai proses yang sedang Tuhan lakukan dalam pembentukan. Jadi saya meyakini sebagai orang-orang percaya Tuhan tidak akan lepas, seluruhnya tidak mungkin tidak akan baik apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Terkadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik buat Tuhan. Apa yang baik apa yang tidak baik menurut kita belum tentu baik menurut tidak baik menurut Tuhan ya. Jadi saya bisa mengatakan secara kedagingan ini tidak baik buat saya. Tapi dalam perspektif Tuhan, Tuhan lebih tahu kan. Apakah kita masih beriman kepadanya dalam kegagalan? Nah, seperti yang juga saya sampaikan kepada beberapa adik-adik yang juga hampir putus asa. Saya selalu mengatakan, saya baca buku Don't Give Up itu ya. Oke, pernah buku baca yang baik, buku yang bagus Pak. Iya, jadi saya sempat baca buku itu dan saya selalu teguhkan teman-teman, adik-adik, never give up, gitu ya, jangan menyerah. Oke, kita boleh dalam kedagingan kita boleh ya manusiawi ya, betul, merasa ini, tapi kita meyakini satu hal bahwa Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya menjadi korban, bagaimana mungkin Tuhan juga tidak menyayangkan kita gitu, tidak sayang kepada kita. Iya, betul Pak, setuju. Itu bukti bahwa Dia sangat sayang kepada kita. Jadi pasti seluruhnya, kalau kita perhatikan sejarah Israel, dalam pembuangan, di dalam itu semua dalam rangka pembinaan, pembentukan Tuhan gitu. Saya selalu melihat ke arah itu ya. Jadi Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kenapa ya? Kenapa gitu? Bukan kita sebelumnya nggak tahu, tetapi itu melalui sebuah proses yang akhirnya lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, dan lebih mengalami firman itu sendiri gitu. Bahwa Tuhan itu ada dan tidak akan meninggalkan kita gitu. Amin Bapak, amin. Ya, jadi pesan saya pada semua teman-teman, siapa saja ya,
dalam keadaan kondisi sekarang, pertama sampaikan aja keluhan kita kepada Tuhan. Ya, manusiawi kok. Anak-anak Tuhan cerita kepada bapaknya. Ya, betul. Cerita aja gitu. Ya. Cari tahu apa yang Tuhan inginkan dari semua peristiwa yang terjadi dalam kegagalan, kegalauan, kebangkrutan atau apapun gitu ya. Jangan lihat, yang kedua, jangan lihat apa kata orang gitu di sekitar yang buruk. Tapi perhatikan apa yang positif. Yang kedua, jangan perhatikan kata orang yang itu karena kamu bodoh, itu karena kamu berdosa, itu karena kamu sok-sokan, sombong, tidak punya pengalaman, macam-macam gitu. Itu sesuatu yang menjatuhkan sekali ya. Tapi lihat firman Tuhan, lihat orang-orang yang positif di sekitar kita, sehingga kita tetap survive ya. Jadi yang pertama tadi sampaikan keluh kesahnya sama Tuhan. Yang kedua jangan mendengarkan orang di sekitar yang referensi negatif kali ya Pak. Iya, tapi lihat firman Tuhan, lihat Tuhan, dan lihat orang-orang yang positif di sekitar kita. Wow. Yang kedua. Yang ketiga, berpengharapan ya, berpengharapan dalam Tuhan. Yang ketiga ini berpengharapan dalam Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan akan kasih berkat dalam bentuk materi. Tuhan tidak menjanjikan kita untuk kaya ya. Tapi Tuhan berjanji untuk menyertai. Amin. Itu kalimat yang yang juga menguatkan. Alkitab banyak mengajarkan kita dalam penjungkir balikan makna yang kadang sulit kita pahami kalau kita tidak mengalami firman itu. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 itu satu nilai atau poin yang tak terkatakan ya sebenarnya. Betul, bahwa dalam anugerah Tuhan kita lebih daripada orang-orang menang seperti yang Paulus katakan ya. Jadi tetap tertuju kepada Allah. Jangan berputus asa, tetap berpengharapan dan ingat bahwa tidak ada janji bahwa Tuhan akan kembalikan materi ya, tapi damai sejahtera. Jadi pemahaman mengalami Tuhan itu sangat penting ya. Bahwa itu jauh lebih daripada segala yang kita miliki gitu. Amin. Saya ulang yang pertama. Yang pertama tadi apa? Sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Sampaikan keluh kesah kita sama Tuhan. Yang kedua Jangan mendengarkan hal-hal yang negatif di lingkungan. Jangan begitu Pak. Hal yang negatif, artinya konsentrasi kepada apa yang Tuhan katakan dan orang-orang di sekitar kita katakan yang positif ya. Ya, amin. Yang ketiga berpengharapan. Ya, tapi dalam pengharapan jangan berpikir bahwa Tuhan akan kembalikan materi kita. Tapi berpengharapan bahwa Tuhan yang menjanjikan keselamatan itu akan memelihara kita. Memelihara kita dalam pemahaman dengan damai sejahtera sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur. Ya, jadi dalam keadaan apapun mengucap syukur, tetap berelasi dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pelan-pelan Tuhan berikan kekuatan gitu. Puji Tuhan kalau memang Tuhan kembalikan keberadaan kita akan lebih baik karena itu bisa jadi berkat juga buat orang lain. Benar Pak, setuju Pak. Ya. Tetapi setidaknya dalam kebertahanan dan tetap setia kepada Tuhan, berelasi dengan Tuhan, sebenarnya orang akan lihat itu pun bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi itu cara salah satu untuk memantulkan ya Pak, walaupun di zaman sekarang kita tetap bersinar dilihat orang lain. Walaupun seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya bahwa secara manusia kita berkeluh kesah, tapi berkeluh kesahnya kepada Tuhan, begitu ya Pak, supaya juga lingkungan di sekitar kita itu menjadi positif. Karena
banyak ya Pak penawaran-penawaran sekarang. Ketika kita memberikan telinga hati kita kepada hal yang negatif, preferensi yang masuk pun jadi negatif. Begitu ya Pak. Tetapi kalau dicondongkan pada hal-hal yang positif, tentu positif. Dan menarik sekali tadi Bapak juga bilang, berpengharapan. Jadi bukan berpengharapan yang kosong, tetapi berpengharapanlah kepada Sang pemilik alam raya ini. Begitu. Tuhan memelihara ya, berpengharapan dalam pemeliharaan. Ya, dalam pemeliharaan begitu. Kalau Tuhan memang mau berikan berkat itu dikembalikan, ya itu kan tidak mungkin terjadi. Tapi lebih daripada itu, kita berpengharapan tentang pemeliharaan Tuhan. Banyak ayat-ayat yang sangat menghibur ya hal itu. Termasuk di Habakuk ini yang tadi ya Pak, ayatnya indah sekali dan saya rasa itu sangat konteks banget untuk kondisi saat sekarang ini ya betul. Jadi sekalipun, jadi saya pengen membacakan kembali nih Pak supaya menjadi takeaways buat siapa yang akan mendengarkan wawancara kita hari ini gitu. Jadi ketika mereka mendengarkan wawancara ini dan kemudian alumni atau siapapun bahwa siswa mahasiswa alumni bawalah ini menjadi oleh-oleh untuk menghadapi hari-hari ke depan. Saya boleh bacakan sekali lagi ya Pak ya untuk boleh dibawa pulang siapapun nanti yang akan menikmati. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Karena Tuhan itu adalah kekuatan buat kita semua. Seperti itu Pak Wembi. Ya, terima kasih Bapak untuk wawancara kita yang sangat inspiratif hari ini dan saya doakan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan yang Bapak tadi sudah sampaikan dan seluruh alumni di seluruh Nusantara Indonesia bersama kita bergandeng tangan Pak untuk menghadapi situasi ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan juga Ibu dan juga anak-anak yang sudah dewasa tadi yang sudah Bapak ceritakan dan usaha Bapak yang sedang dirintis saat ini di rumah. Bahwa ada pergumulan di sana sini Bapak itu adalah warna dari kehidupan yang tadi seperti Bapak sampaikan. Tetap kita berpengharapan, tadi ada pesan Bapak selain dari Habakuk ini jadi takeaways-nya kita. Pesan yang tadi adalah yang pertama untuk menutup atau kesimpulan adalah yang pertama yang saya catat adalah berkeluh kesahnya kepada Tuhan. Jangan berkeluh kesah kepada orang lain yang belum tentu juga mengenal hati kita kepada yang memberikan kita hati. Kedua, dengarkan referensi-referensi yang positif. Untuk lingkungan, untuk kita bisa maju. Dan ketiga adalah berpengharapan kepada Tuhan yang akan memelihara hidup. Seperti itu ya Pak ya. Sehingga damai sejahtera itu nanti Tuhan yang akan menganugerahkan kepada kita semua. Seperti itu Pak Wembi. Terima kasih untuk hari ini. Dan saya sendiri sangat terberkati untuk sharingnya Bapak. Dan saya juga percaya sharing Bapak hari ini juga akan memberkati para alumni, baik dari siswa, mahasiswa, dan juga alumni yang akan mendengarkan dan menikmati acara kita ini. Baik Bapak, terima kasih dan saya Elis Manalu dan Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Sampai ketemu Bapak. Selamat siang, semangat bisnis Bapak. Oke.